Soal yang pertama, di sana ada batang AB panjangnya 100 cm. Massa batangnya adalah 3 kg. Lalu porosnya ada di titik P nih. Ini porosnya atau sumbu putar ya. Nah, yang dicari adalah besar momen gaya atau tau ya. Kalau yang masih ingat. Jadi kita tulis dulu deh, diketahui pertama itu ada massa 3 kg. Nah, massa ini yang menyebabkan adanya gaya berat. Posisi gaya beratnya adalah tepat di tengah-tengah dari batangnya. Jadi di sana ada W. Terus kita tahu deh sekarang gayanya jadi ada 3, 10 Newton. Gaya dari beratnya W dan 20 Newton. Jadi kalau kita cari total momen gayanya itu terdiri dari 3 gaya. W 10 Newton dan 20 Newton. W-nya berapa? W itu kan bisa kita cari pakai massa kali gravitasi sama dengan 3 kali 10 yaitu 30 Newton. Nah, kalau kita cari sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Karena ada 3 gaya di sini yang menyebabkan batangnya berputar. Kalau tau 1 berarti F1L1. F1-nya kita misalkan yang 10 Newton ini deh. F1 ini 10 Newton. Nah, kalau misalkan gayanya ke atas, maka muternya kayak gitu ya, melawan arah jarum jam. Kalau melawan arah jarum jam kan negatif gitu. Begitupun dengan tau kedua. Tau kedua itu berarti kan F2L2 ya. Misalkan gaya kedua itu W. Kalau ditarik ke bawah kan porosnya di P, maka muternya pasti ke sana berlawanan arah jarum jam. Karena berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Negatif F2, L2. Dan terakhir, gaya ketiga adalah gaya 20 Newton. Gaya 20 Newton ini kalau ditarik ke atas, itu kan pasti muternya ke sana ya, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam jadinya positif. Berarti positif F3L3. Tinggal kita substitusi, berarti sama dengan negatif 10, kan F1-nya 10. Nah, jarak si gaya 1 ke titik P berapa? Di sana udah ada tuh 25 cm ya. Berarti kalau dibuat meter 0,25 dikurangi F2-nya adalah 30, si W tadi. Jarak dari W ke titik P itu berapa? W itu tepat ada di tengah-tengah dari batangnya. Tepat di tengah-tengah berarti yang ini 50 cm ya, karena totalnya 100 cm. Karena B ke P-nya adalah 25 cm, berarti dari W ke P itu 25 cm. Dari 50 dikurangi 25 berarti 0,25 meter. Ditambah F3-nya adalah 20 Newton. 20 kali L3-nya. Kan dari A ke W itu berarti sisanya 50 cm ya. Berarti kalau dari A ke P itu 50 ditambah 25 cm. Jadinya 0,75 meter atau 75 cm. Di sini kita pakai meter semua. Tinggal kita hitung aja. Negatif 10 dikali 0,25 berarti negatif 2,5. Lalu dikurangi 7,5 ya. 30 dikali 0,25 kan 7,5. Ditambah 20 kali 0,75 adalah 15. Jadi kalau ditotal jadinya 5 Newton. Ini adalah total momen gaya yang ada pada sistem. 5 Newton meter. Lalu soal selanjutnya, di sini ada seseorang anak di desa bermain flying fox sederhana. Dibuat bersama teman-temannya. Terus katanya di sana terdiri dari sebuah papan, terus pakai 2 buah tali, terus disatukan gitu talinya. Lalu talinya itu membentuk sudut. Jadi si anaknya nanti di bawah gitu. Kalau digambarkan ini misalkan ada batang atau papannya. Terus abis itu kan dikasih 2 tali katanya dari ujung-ujungnya. Kita gambarkan talinya. Nah, misalkan dari sebelah sebelah kanan ya. Tali pertama itu membentuk sudut 53 derajat.
terhadap papan, jadi di sana sudutnya. Nah, tali kedua membentuk sudut itu harusnya 37 derajat ya. Nggak ketulis. Nah, di sini 37 derajat. Habis itu disatukan. Nah, kayak gini. Di bawah nih ceritanya ada anak menggantung ya. Anggaplah itu anak. Massa anaknya 50 kg. Maka besarnya gaya tegangan tali T1 dan T2 secara berurutan adalah berapa? Oke, kita gambarkan, kita pakai aturan sinus aja biar cepat ngerjainnya. Jadi kita gambar ulang nih garis yang pentingnya aja. Di sini ada gaya tegangan tali, ini misalkan T2-nya. Lalu typo lagi nih, T2 ya harusnya. Terus ada T1 yang ke sini, dan yang ke bawah itu adalah W alias gaya berat. W-nya berapa? W itu kan massa kali gravitasi, massanya 50, gravitasi itu 10. Jadi W-nya 500 Newton. Nah, kita cari nih nilai T1 dan T2 itu secara berurutan berapa. Oh iya, sudutnya di sini 53 dan 37. Otomatis kalau di sudut ujung-ujungnya 37 dan 53, pasti di sini siku-siku alias 90 derajat ya. Karena segitiga totalnya 180 derajat. Nah, di sini sudutnya berapa? Yang sebelah kanan tuh, kalau kita bagi dua, yang bawah itu siku-siku berarti 90. Yang atas itu 53 karena bertolak belakang gitu kan. Berarti totalnya yang 143 dan yang di sini sisanya yaitu 127. Karena satu lingkaran harus 360, ya udah tinggal dikurangi aja. 360 kurangi 90 kurangi 143 derajat, jadi 127 derajat. Habis itu kita pakai aturan sinus, T1 per sin 143 derajat atau sin sudut di hadapannya, W per sin sudut di hadapannya, sudut di hadapan W adalah 90 derajat, sama dengan T2 per sin sudut di hadapannya, berarti sin 127 derajat. Nah, kalau misalkan kita mau nyari T1, kita bisa gunakan T1 per sin 143 derajat, sama dengan W per sin 90 derajat. Jadi T2 per sin 127-nya kita abaikan dulu gitu. Nah, berarti tinggal kita substitusi T1 per sin 143 derajat adalah 0,6 sama dengan W-nya kan 500 nih, per sin 90 adalah 1. Berarti kita kali silang, T1 kali 1 adalah T1, 0,6 kali 500, hasilnya adalah 300 Newton. Berarti nilai T1-nya adalah 300 Newton gitu. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan untuk mencari T2. W per sin 90 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat. Nah, W-nya kan 500 nih, berarti 500 per 1 ini sama dengan T2 per sin 127 berapa tuh? Ini bisa aja sih kita pakai yang T1 sama dengan T1 per sin 143 sama dengan T2 per bla bla bla. Itu juga boleh. Nah, kan kita substitusi T2 sama dengan 500 kali 0,8. Berarti nilai T2-nya adalah 400 Newton. Kayak gitu deh. Kita dapat nilai T1 dan T2-nya. Sehingga jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang keberapa nih? Seseorang memikul beban menggunakan tongkat AB yang homogen dengan panjang 2 meter. Beban di ujung A 100 Newton dan di B-nya 400 Newton. Jadi jika batang AB ini dalam kondisi setimbang, berarti nggak gerak nih, kanan kiri udah aman ya. Jarak antara bahu sebagai titik tumpu dengan beban A atau B adalah, jadi di sini kita gambar, ini terlalu atas, kita hapus dulu. Nah, di sini ada ininya ya, si batang atau tongkatnya, tongkat AB-nya yang panjangnya 2 meter ceritanya.
Terus habis itu ada beban di kanan dan di kiri, di titik A dan di titik B gitu kan. Oh iya, LAB-nya 2 meter. Terus kita gambar ini beban, misalkan ini titik A ya, ini 100 Newton, lalu di titik B di ujungnya yang satu lagi. Berarti di sini adalah 400 Newton. Kayak gini. Habis itu ada suatu titik setimbang. Jadi kan ini setimbang, misalkan nah di sini bahu lah ceritanya ya. Ini posisi bahunya sebelah sini. Yang ditanyakan adalah jarak A ke bahu atau B ke bahunya berapa, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan, kan ini panjangnya 2 meter ya, kita tahu nih, panjang AB-nya adalah 2 meter. Nah, misalkan itu panjangnya X dari titik bahu ke B itu X, oh iya, sini ya, sampai ujung sini. Ini namanya X, berarti ini ke sini, 2 dikurangi X, panjang total dikurangi panjang yang ke kanan, jadi 2 dikurangi X. Nah, sekarang bisa kita pakai kondisi setimbang itu berarti sigma tau sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 2 gaya yang menyebabkan adanya kemungkinan berputar sistemnya, berarti F1 L1 tambah F2 L2 sama dengan 0 gitu. Atau tau 1 tambah tau 2 sama dengan 0. Nah, misalkan ini di titik A ada gaya FA yaitu W, maksudnya gayanya itu gaya berat ya. Jadi kalau titik tumpunya di sana di bahu, nah muternya pasti berlawanan arah jarum jam, jadinya negatif nih. Negatif FA dikali jarak dari bahu ke titik A itu kan 2 dikurangi X. Nah, si B juga punya beratnya itu WB, arahnya ke bawah. Nah, kalau diputar menuju poros itu arahnya pasti ke kiri atau searah jarum jam. Kalau searah jarum jam jadinya positif, jadi positif FB dikali X. X itu adalah jarak dari bahu ke titik B-nya. Habis ini tinggal kita substitusi aja. Negatif 100 kali 2 dikurangi X ditambah FB-nya adalah 400 dikali X gitu, sama dengan 0. Berarti negatif 100 kali 2 itu negatif 200 ditambah negatif 100 kali negatif X adalah plus X ditambah 400X. Jadinya negatif 200 ditambah 500X sama dengan 0. Kalau kita pindahkan ruasnya, jadinya kan 500X itu sama dengan 200 ya. Nah, ini oke, 200. Berarti X-nya sama dengan 200 per 500 atau jadinya 0,4 meter. X itu adalah jarak dari bahu ke titik B, 0,4 meter. Tapi kan nggak ada di opsi nih. Berarti kalau misalkan dari titik A, ya udah. Kalau dari titik A berarti totalnya 2 dikurangi 0,4. Jadi 1,6 meter itu kalau misalkan dihitung dari titik A. Tapi kalau dari titik B itu 0,4 meter. Seperti itu. Soal yang selanjutnya di sini tegangan yang dialami oleh sebuah kawat yang memiliki luas penampang 4 itu harusnya ada satuannya ya, ketinggalan, ini harusnya 4 meter kuadrat dan dikenai gaya sebesar 6 Newton adalah, kan diketahui A-nya adalah 4 meter kuadrat, F-nya 6 Newton. Dicari tegangan, masih ingat gak cara nyari tegangan? Itu kayak gimana? Tegangan ini sama dengan F per A ya, atau gaya dibagi luas permukaan, berarti 6 dibagi 4, ya udah hasilnya adalah 1,5. Satuannya apa? Newton per meter kuadrat. Wah, gampang banget ini. Oke, selanjutnya ada karet yang ditarik dengan gaya tertentu mengalami regangan sebesar 0,05 ya, regangannya. Jika panjang benda mula-mula 5 cm, panjang mula-mula itu apa? L0 ya, L0-nya adalah 5 cm. Maka panjang akhir, kita simbolkan aja deh,
Panjang akhir itu LT. Nah, LT-nya berapa? Kita pakai persamaan regangan. Masih ingat gak nih? Persamaan regangan itu adalah delta L atau perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Perubahan panjang itu kan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Dibagi tetap panjang mula-mula dong. Substitusi 0,05 itu regangannya sama dengan LT-nya mau kita cari dikurangi L0-nya adalah 5. Dibagi L0 juga 5. Kita kali silang nih, 0,05 dikali 5 berapa? 0,25 ya. Jadi 0,25 sama dengan LT dikurangi 5. Kalau kita mau cari LT-nya, berarti gimana? LT sama dengan 0,25 ditambah 5 gitu. Nah, ini 5 tambah 0,25. Jadi, LT-nya sama dengan 5,25 cm. Karena tadi kan panjang mula-mulanya cm. Jadi, ini juga dalam satuan cm. Soal terakhir nih. Sebuah pegas dengan konstanta elastisitas 1600 Newton per meter. Konstanta elastisitas itu adalah K sama dengan 1600 Newton per meter mengalami perubahan panjang. Perubahan panjang itu kan delta L atau delta X yang boleh. Delta X sama dengan 5 cm. Berat beban yang digantung. Berat beban itu adalah gaya berat. Jadi termasuk ke dalam gaya gitu ya. Kita gunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Nah, F-nya kita cari, K-nya 1600, delta X-nya ada yang dalam meter itu 5 kali 10 pangkat negatif 2. Atau F-nya adalah 320 Newton.